Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nicholas Matthew dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, berhubungan dengan mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri, saya akan menjelaskan sedikit tentang topik planning. Nah, jadi berikut merupakan jenis-jenis dari rencana berdasarkan bentuknya. Berdasarkan luasnya, rencana dapat dibagi menjadi rencana yang strategis dan operasional. Berdasarkan jangka waktunya, sebuah rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Berdasarkan kejelasannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana spesifik dan rencana direktif. Dan yang terakhir, berdasarkan frekuensi penggunaannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana sekali pakai dan rencana penggunaan terus-menerus. Jadi rencana strategis itu merupakan rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis berlaku untuk jangka panjang atau long term. Jadi sedangkan rencana operasional adalah rencana yang dijalankan untuk tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercipta tujuannya jangka menengah. Dalam sebuah perusahaan perlu adanya perencanaan kedua rencana ini. Dalam mencapai tujuan akhir jangka panjang atau rencana strategis, diperlukan juga rencana operasional yang lebih teknis, rinci, dan terorganisir untuk memenuhi tujuan jangka panjang yang ditetapkan selama tahap rencana strategis pembangunan. Berikutnya, berdasarkan kejelasannya, rencana itu dibagi menjadi rencana spesifik dan direktif. Rencana spesifik merupakan rencana yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi atau penafsiran. Sedangkan untuk rencana direktif sendiri merupakan rencana yang dirumuskan untuk tujuan tertentu, namun pada proses pencapaiannya lebih fleksibel dan leluasa. Terakhir, berdasarkan frekuensi penggunaannya, rencana dibedakan menjadi rencana sekali pakai dan rencana yang dapat digunakan terus-menerus. Rencana yang sekali pakai biasa dilakukan untuk suatu rencana atau kegiatan yang temporal. Dengan kata lain, setelah tercapai tujuan, maka rencana tersebut telah selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk rencana yang dapat digunakan terus-menerus merupakan rencana yang biasa dilakukan untuk kegiatan terus-menerus yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, seperti contoh kebijakan, prosedur, aturan kerja, dan sebagainya. Jadi melihat bagian di layar, dapat lihat adanya garis yang menghubungkan antar kotak. Sebuah rencana yang strategis biasa digunakan untuk jangka waktu yang panjang, kemudian bersifat direktif, dan rencana sekali pakai. Sedangkan untuk rencana operasional biasa digunakan untuk jangka waktu pendek, kemudian sifatnya lebih spesifik dan digunakan untuk terus-menerus. Nah, jadi untuk menambah pemahaman tentang jenis-jenis perencanaan seperti di atas, seperti di slide sebelumnya, saya akan menjelaskan menggunakan sebuah perusahaan dan jenis perencanaan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Contoh perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan Toyota. Toyota merupakan merek kendaraan yang tidak asing lagi, tentunya. Jadi produk Toyota dapat dijumpai di mana-mana. Produk otomotifnya sangat bervariasi dan diperuntukkan untuk masyarakat segala golongan. Perencanaan strategis yang berlaku jangka panjang pada Toyota berdasar pada visi dari perusahaan Toyota, di mana Toyota ingin menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Melalui visi tersebut, Toyota berencana untuk memimpin dunia otomotif di Asia Tenggara melalui pencapaian penjualan yang melebihi dari merek lain di setempat. Jadi rencana strategis ini berlaku untuk jangka panjang dan bersifat direktif karena fleksibel dalam proses pencapaiannya. Toyota mengutamakan kepuasan pelanggan melalui produk dan jasa yang diberikan. Sebagai bentuk dari perwujudan visi dari Toyota, kemudian diperlukan ada rencana operasional yang berdasarkan dari misi Toyota, yaitu secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang baik, kemudian mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendorong tercapainya kepuasan pelanggan dan memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang baik. Jadi berdasarkan misi-misi Toyota tersebut, perencanaan operasional yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan pemasaran, mengembangkan dan melatih karyawan, meningkatkan komunikasi dengan konsumen, dan sebagainya. Perencanaan operasional ini berlaku untuk jangka pendek dan digunakan terus-menerus karena berkelanjutan dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, dengan sukses menjalankan perencanaan operasional ini dapat mendukung pelaksanaan rencana strategis dari Toyota. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam melakukan planning atau membuat rencana.
Nah, pertanyaan umum yang sering kali ditanyakan adalah bagaimana sih sebuah manajer dapat membuat rencana efektif dalam lingkungan yang dinamis. Jadi pada lingkungan yang tidak menentu atau uncertain, seorang manajer perlu mengembangkan rencana yang spesifik namun fleksibel. Kemudian, manajer juga perlu menyadari bahwa perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Sebagai contoh, e-commerce Traveloka. Traveloka dikenal sebagai salah satu media untuk mencari dan membeli berbagai macam tiket untuk wisata, seperti penerbangan, penginapan, tempat rekreasi, dan sebagainya. Salah satu uncertainty atau ketidakpastian yang seringkali diperhadapkan adalah ketika pembeli harus mendadak melakukan refund tiket atau pengembalian tiket dikarenakan alasan mendadak atau urgent. Sehingga diperlukan adanya pengembangan rencana yang dilakukan oleh pihak Traveloka dalam menghadapi situasi seperti ini. Kemudian muncullah solusi untuk menghadapi situasi tersebut, yaitu dengan menyediakan fitur pada aplikasi dan web Traveloka untuk mengajukan refund atau pengembalian tiket. Tentunya pihak Traveloka menyediakan fitur ini dengan berbagai macam pertimbangan, termasuk di dalamnya syarat dan ketentuan yang berlaku. Solusi refund ini merupakan bentuk dari perencanaan yang dilakukan manajer dalam situasi yang tidak pasti atau uncertain. Dapat dilihat berikut merupakan fitur dari refund oleh Traveloka beserta aplikasinya. Berikut merupakan sumber yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi yang saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.